Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu wabarakatuh. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah Allahumma lana inna hikmataka hikmataka wa wanshur alaina nusrataka rahmataka. min fadja'i rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Kita baca Al-A'raf 31-37. A'udhu. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم تنزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك Hum fiha khalidun. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Sadaqallahul alim. Wahai putra-putra Adam, ambillah oleh kalian perhiasan kalian di sisi setiap masjid dan makanlah kalian dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya tidaklah dia menyukai orang-orang berlebih-lebihan. Lagi, wahai putra-putra Adam, ambillah oleh kalian perhiasan kalian di sisi setiap masjid dan makanlah kalian
dan minum kalian, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya tidaklah dia menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah siapa yang telah mengharam perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan bagi hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rizki itu. Katakanlah Dia bagi orang-orang mereka beriman dalam kehidupan dunia secara khusus pada hari kiamat. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi yang mereka mengetahui. Katakanlah, siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang dia mengeluarkan bagi hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rizki itu, katakanlah dialah dia bagi orang-orang yang mereka beriman di dalam kehidupan dunia secara khusus pada hari kiamat. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya hanyalah Tuhanku mengharamkan perbuatan keji, apa yang nampak darinya dan apa yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan aniaya dengan tanpa kebenaran. Dan sekiranya kalian menyekutukan dengan Allah apa yang tidak Dia turunkan dengannya, bukti kebenaran, dan sekiranya kalian mengatakan terhadap Allah kalian tidak ketahui. Ya, dan bagi setiap umat ada batas waktu, maka jika telah datang batas waktu mereka, tidaklah mereka dapat mengakhirkan sesaat pun, dan tidak pula mereka dapat memajukan. Sama dan bagi tiap-tiap umat maka jika mempunyai batas batas waktu mereka, tidaklah mereka mengakhirkan sesaat pun, dan tidak pula mereka memajukan. Wahai putra-putra Adam, jika benar-benar akan datang pada kalian para rasul dari kalian, mereka mengkisahkan atas kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang dia bertakwa dan dia melakukan perbaikan, maka tidak ada ketakutan atas mereka.
takut dan tidak pula dan tidak pula mereka bersedih. bersedih hati. masih satu kali. Oh, iya. Wahai Wahai putra-putra Adam, jika benar-benar akan datang pada kalian para rasul dari kalian, dari kalian mereka akan mengisahkan atas kalian kalian ayat-ayat, ayat-ayatku, maka barang siapa yang dia bertakwa dan dia melakukan perbaikan, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. bersedih Dua kali. Tidak. dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong padanya, mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong atasnya, mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. sudah dua kali. sudah. Maka siapa Maka yang lebih zalim dari orang yang dia mengada-ada atas Allah kedustaan, atau dia mendustakan ayat-ayatnya, mereka itu akan sampai pada mereka bagian mereka dari Alkitab, sehingga jika telah datang pada mereka para utusan kami yang mereka mewafatkan mereka, mereka berkata, di mana apa yang kalian adalah kalian seru. Kalian apa? Kalian sembah. Mana? Ada unah. Di mana apa yang kalian adalah kalian seru dari selain Allah. Mereka berkata, mereka telah hilang dari kami dan mereka bersaksi atas diri sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Lagi maka siapa? Maka siapa yang lebih zalim dari Siapa yang lebih dari orang yang atas Allah kedustaan, mengada-ada atas Allah kedustaan atau mendustakan ayat-ayatnya, mereka itu akan sampai pada mereka bagian mereka dari Alkitab, sehingga jika telah datang pada mereka para rasul kami, mereka mewafatkan mereka, mereka berkata, di mana apa yang
Apa yang kalian kalian adalah kalian seru dari selain Allah. Mereka berkata, mereka telah hilang hilang dari kami dan mereka bersaksi atas diri-diri mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir. sudah selesai. Kalau akan itu membunuh Ustaz. Atau Ya, membunuh. Ya, mematikan. Ini tarik bawahnya. Itu dulu kita baca lagi dari awal. Sama-sama, Wahai putra-putra Adam, ambillah oleh kalian perhiasan kalian dari sisi setiap masjid dan makanlah kalian dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya tidaklah dia menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, yang mengeluarkan sebagian hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rezeki. itu Katakanlah dia bagi orang-orang yang mereka beriman di dalam kehidupan dunia secara khusus pada hari kiamat. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya hanyalah Tuhanku mengharamkan perbuatan keji apa yang terlihat darinya dan apa yang tersembunyi dan perbuatan dosa dan berbuat perbuatan aniaya dengan tanpa kebenaran dan sekiranya kalian menyekutukan Allah apa yang tidak diturunkan dengannya bukti kebenaran dan sekiranya engkau berkata atas Allah tidak sekiranya kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui dan bagi setiap umat ada batas waktu, maka jika telah datang batas waktu mereka, tidaklah mereka mengakhirkan saat pun dan tidak pula mereka memajukan. Wahai putra-putra Adam, jika benar-benar datang kepada kalian para rasul dari kalian mereka mengisahkan atas kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang dia bertakwa dan melakukan perbaikan, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
dan orang-orangnya dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong darinya. Mereka itu para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. maka Dan orang maka maka siapa yang siapa yang lebih dolim dari di orang yang orang yang mengada-ada atas Allah kedustaan atau mendustakan ayat-ayatnya. Mereka itu mereka akan sampai pada mereka bagian mereka ya mereka dari Alkitab sehingga jika telah datang pada mereka Rasul kami, mereka mewafatkan mereka. Mereka berkata, di mana apa yang kalian adalah kalian sekutukan. dari selain Allah. Ayat seru dari selain Allah. Mereka berkata, mereka hilang dari kami dan mereka menyaksikan atas diri mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Alhamdulillah. Orang fasik. menyaksikan kita cari kata-kata yang jamak. Musrifin orang-orang. Yang Kalau satu musyrik, perempuan. musyrik. Musrif itu yang berlebih-lebihan. Ibad. Kalau satu apa ibad Yang baik-baik. perempuan. Ayat Ayat-ayat tuh ayat. perempuan. Ayat. Lalu perempuan. Fawahish. Perbuatan-perbuatan kecil. Kalau satu Fawah. fahisah. Oh, saya tidak pernah lupa. Fahisah. Fahisah ya perbuatan. Ayat. Kalau satu ya Para rasul. kalau satu Rasul. ashab. Para penghuni. Kalau satu Ini apa tadi? Penghuni. Sohib. perempuan. Sohib. Khalidun. Orang yang kekal. Kalau satu Khalid. perempuan. Khalid. Khalid. Itu sekarang apa? Putra Adam. Nasi majid bina Samin khusus warna-warna ini kemarin sudah ya? Oh ya tinggal ngulang ya. Diulang dari awal apa enggak? Dari awal ya. Masing-masing bab kita kasih contoh satu. Bab satu. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan. Taf'ilatan. Taf'alan. Tif'alan. Mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun. Wadaka mufa'alun. Fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Allama. Allama yu'allimu ta'liman. Ta'limatan ta'laman ti'laman. Mu'allaman fahuwa mu'allimun.
Wadaka mu'allamun. Alim la tu'allim mu'allamun mu'allamun. Dua. Dua. Fa'ala. Fa'ala. Fa'ilu mufa'alatan. Wafi'alan. Fi'alan. Fahuwa mufa'ilun. Wadaka mufa'alun. Fa'ilatu fa'imu fa'alun mufa'alun. Safaro. Safaro yusafiru musafarotan faron wasifaron fahuwa musafirun wadaka musafarun safirlah safir musafarun musafarun Ketiga. Af'ala. itu Layuf ilu ya. Kamu. Falan fahuwa muf'alun wadaka muf'alun aku muf'alun muf'al Ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanan wa muhsanan fahuwa muhsin Wadaka muhsanun. Aksin latu. muhsanun muhsan Bab Rawi. Tiga. Sekarang bab berapa? Empat. Empat. Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan wa mutafa'al. Bahwa mutafa'ilun. Wadaka mutafa'alun. Tafa'al. La tatafa'al mutafa'alun. Mutafa'alun. Tanaza'a. Tanaza'a ya tanaza'u. Tanazu'an wa mutanaza'an. Wa Mutanazi'un. Wadaka mutanaza'un. Tanaza' la tatanaza' mutanaz. da'un mutanaza'un. Bab 5. Tafa'ala. Fa'ala ya tafa'al. Tafa'ulan wa mutafa'al. fahuwa mutafa'ilun wadaka mutafa'alun tafa'al la tafa'al mutafa'alun mutafa'alun Tafa'ala. Takallama. Takallama ya takallamu. Takallaman. fahuwa mutakallimun wadaka Mutakallamun. Takallam. Tatakallam. Mutakal. mutakallamu Abnam. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Ifti'alan wa mufta'alan. fahuwa Mufta'ilun. Wadaka mufta'alun. Ifta'il. La tafta'il mufta'alun. muta'al Ijtahada. Ijtahada yajtahidu. Istihad dan fahuwa mujtahidun wadaka mujtahadun ijtahid la tajtahid mujtahadun mujtahadun Infa'ala. Infa'ala yang fa'ilu. Infi'alan. Infa'alan. fahuwa Fa'ilun. Wadaka munfa'alun. Infa'il. La tanfa'il. Infa'alun. Infajaro.
Fajaro yang fajiru infijaron wa mufajaro. Fahuwa mufajirun wadaka Wata mufajarun yang fajir. Yang fajir mufajarun. Bab 8 ya. If'allah sama-sama. If'alla yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa zaka muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun 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 ihmarra yahmarru miraron wa muhmarron wa muhmarrun zaka marron ihmarra tahmarra muhmarrun 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 Farun wadda iswadda yaswaddu widadan waddan muswaddun muswaddun iswaddalat wadda swaddun muswaddun Watun ibyadda ibyadda yabyaddu ibyaddun wa mubyaddun mubyaddun zak mubyaddun ibyadda la tabyadda mubyaddun 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 isfarra yasfarru istiraron musfarron musfarrun musfarrun isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun ikhdarra yakhdarru Ikhdiru wa mukhdarun 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 ikhdarra la tahdarra raqqa izraqqa yazraqu riqaqan raqqan Fahuwa musrokun Musrokun musraqun kita teliti bab awal sampai bab 8. Ini ada tusrifu apa artinya? Kalian berlebihan. Fi'il amar fi'il nahi iya. Fi'il mudhari itu. Ya kalau sorof memang ada fi'il nahi ya. Tapi sebetulnya fi'il nahi itu ya fi'il mudhari diberilah nahi. Gitu ya. Fi'il mudhari diberilah nahi dari fi'il nahi. Tapi dulu pembahasan itu kayak madi amal. Tusrifu mudhari madinya mudhari Madinah sedang berlebih-lebihanlah. Jangan orang berlebihan. Musrik. Ini ada musrik. Orang dia berarti apa? Musrik. Fa'il yang dilebihkan. Musrok. Perbuatan berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan. Apa? Masdarnya apa itu? Ya. Israf. Perbuatannya israf, orangnya musrik. Harrama dia mudhoreknya haramkanlah. Harim Jangan orang mengharamkan. Diharamkan. Pengharaman. Tahrim. Akhraja dia Ya dia mengeluarkan fi'il apa? Mudhoreknya yukhriju keluarkanlah. Jangan orang mengeluarkan. Mufrad Kan. apa Ustaz?
pengeluaran Ikhraj. roj Ikhraj. ilu Mufassilu. Ustaz. Yuf. Apa tadi Ustaz itu? Oh, nufasilu. Tuh, Mudorek. artinya Fasila. artinya apa? Menjelaskan. Menjelaskan. Mana harfiahnya memisah-misah, fasol bisa wasol sambung. Memisahnya jadi merinci, gitu ya. Kami merinci. Madinya af'al. madinya apa? Telah merinci. Telah merinci berarti Fasola yufasilu. Perincilah. ilu. Jangan orang merinci. Diperinci. Perincian. Ifsolan. Tafsir. Tadi haromas sudah ya. Itu dilewati. Ini tusriku belum. Tusriku kalian menyekutukan. Fi'il apa? Madinya asroka yusriku. Sekutukanlah. Jangan orang menyekutukan. Disekutukan penyekutuan Isrotan. roh. Yunazil dia Dia menurunkan. fi'il apa? Yunazil berarti Madinya ada. nazala yunazil. Turunkanlah Inzil. apa? Nazil. Nazil. Jangan orang Inzil. menurunkan. Zil. Mu Munzil. munazil. Diturunkan. Penurunan. Tanzilan. Tanzil. Tanzilan. Ustaz itu cepet. Jangan cepet-cepet Pak Ustaz. Ya. Aslaha. Ya. Aflaha. Dia apa? Aflaha. Dia membuat kebaikan. Melakukan perbaikan. Fi'il apa? Fi'il mahdi. Mudoreknya. Yuslihu. Perbaikilah. Aflih. Jangan Lapis. orang memperbaiki. Lih. Muslih yang diperbaiki. Lah. Perbaikan. Islahan. Nah, kadzabu mereka. Berdosa. Fi'il apa? Kadzabu berarti madi. Mudoreknya. Yukadibu. Dustakanlah. Kadzib. Jangan Latukadibu. orang mendustakan. Mukadib. Didustakan. Mukadab. Pendustaan. Ikdaban. Takdiban. Takdiban. Tinggal Takdiban. bab selesai. Bab 9 sama bab 10. Itu dulu. Ada pertanyaan? Kadiban. Aduh, gak pintar. Belum. Ini ada? Tidak ada? Langsung ya kita pahami. Ini ayat memerintahkan atau asbabun nuzulnya dulu ya. Dulu orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah, kalau mereka haji, tawaf, di Ka'bah, mereka tidak pakai baju. Telanjang. Mereka telanjang. Jadi karena mereka dibisiki oleh ajaran-ajaran yang dari setan. Gitu, kelihatannya ajaran benar, baik, padahal itu penyerumusan. Jadi keyakinan mereka begini, di antara yang dibisikkan oleh setan, Allah itu zat yang maha suci. Gitu ya. Allah maha suci tidak mau menerima kecuali yang suci. Nah, pakaian yang kita pakai itu mesti pernah kita gunakan untuk berbuat maksiat. Makanya supaya kita beribadah kepada Allah itu dengan suci, maka pakaian yang kita pakai harus dilepas. Gitu ya. Maka mereka itu sudah benar-benar pakai pakaian, pakai baju, tapi begitu tawaf langsung bajunya dilepas. Gara-gara apa? Pemahaman seperti itu. Maka turun ayat, makanya Nabi itu diriwayatkan, beliau pernah dari riwayat beliau itu mau haji. Kemudian dikabari bahwa orang-orang muslim juga berbondong-bondong tidak berangkat haji. Maka Nabi tidak jadi haji. Ya. Gara-gara apa? Beliau risih melihat orang-orang telanjang di dekat Ka'bah, di apa makof tempat untuk bertawaf itu.
Maka turunlah ayat ini, wahai manusia, ambillah perhiasan kalian. Berarti pakailah. Sebetulnya asbabun nuzulnya ayat ini tentang pakaian. Tapi yang suruh Allah pakai bukan pakaian, tapi perhiasan. Mestinya kalau sesuai asbabun nuzul ya khudu libasakum. Jadi ya bukan zinatakum. Tapi yang dimaksud perhiasan ini, yang dimaksud adalah pakaian. Karena sesuai tadi asbabun nuzulnya. Tidak. Nah, kenapa Allah sebutkan zina? Berarti mengisyaratkan kalau orang itu beribadah ke masjid, pakai pakaian yang bagus. Gitu. Allah libas, bukan pakai libas, tapi zina. Pakaian yang berfungsi tidak sekedar untuk menutup aurat, tapi ada fungsi biasanya. Jadi ya, di sisi setiap masjid, makanya kita itu sebetulnya dianjurkan kalau mau sholat ke masjid pakai pakaian yang bagus. Bagus. Maka termasuk di antara kurang adabnya para bapak-bapak ini atau para ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak mungkin yang banyak ya. Itu ketika dia tidur malam pakai baju yang dipakai tidur itu digunakan untuk jamaah subuh. Nah, itu termasuk di antara sikap perilaku tidak kurang menghormati Allah. Tidak pakai pakaian yang bagus di sisi setiap masjid. Kemudian makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Jadi ketika sebetulnya berpakaianlah, jadi ya. Jadi kan pakaian, berpakaianlah, makanlah, minumlah, silahkan, gitu ya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Maka dalam hal ini Ibnu Abbas beliau mengatakan apa? Silahkan kalian memakai apapun, makan apapun, gitu ya. Terus apa namanya? Minum apapun selama kamu tidak disalahkan oleh dua perkara. Apa dua perkara? Pertama berlebih-lebihan, kedua ada unsur kesombongan. Gitu ya. Jadi kita tuh boleh pakai apapun, minum apapun, makan apapun, berpakaian, asalkan syaratnya dua. Tidak ada unsur kesombongan, tidak untuk pamer, dan tidak berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan ini macam-macam ya. Ada pengertian berlebih-lebihan menurut kemampuan, ya, melebihi kemampuan sehingga sampai hutang-hutang untuk berpakaian. Itu termasuk kategori berlebihan. Atau berlebih-lebihan dalam batasan syariat, tidak. Itu tidak sesuai yang ditentukan menurut ketentuan syariat, itu juga berlebih-lebihan. Atau berlebih-lebihan dalam pengertian melebihi kebutuhan, tidak. Itu sampai berlebih-lebihan. Zaman dulu biasanya yang dilakukan itu untuk kesombongan. Zaman dulu orang itu kalau pakai pakaian suka panjang-panjang, ya. Itu yang sekarang masih ada itu manten perempuan, gitu. Itu pakaian panjang sampai ngelambreh-ngelambreh, ada yang bawa kalau zaman dulu. Maka ketika datang Islam dilarang oleh Nabi berpakaian seperti itu sampai dibatasi di atas mata kaki. Maka jangan berlebih-lebihan, Allah nggak suka. Terus kemudian tentang pakai yang indah-indah itu bagaimana, gitu ya. Maka orang mukmin itu tidak boleh alergi kepada keindahan, yang indah-indah, yang baik-baik, yang mewah-mewah, tidak apa-apa, gitu ya. Allah tidak pernah mengharamkan itu. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik, mana ayatnya mana, gitu ya. Gitu. Jadi kita itu sebetulnya orang mukmin kalau punya kemampuan ya dianjurkan juga menggunakan yang bagus-bagus ya, yang bagus-bagus, yang mewah-mewah dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah. Makanya ada tuh riwayat Allah senang melihat dampak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi ada orang dikasih rezeki banyak, uang banyak, bajunya jelek-jelek, makanya ndak enak, minumnya ndak enak, itu juga Allah nggak senang. Tidak menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau punya uang ya pakai, tidak. Diniati apa? Diniati mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, yang kedua
diniati menampakkan keindahan karena Allah itu innallaha thayyibun yuhibbut ya Allah indah menyukai keindahan. Lalu innallaha jamil yuhibbul jamal. Gitu ya. Jadi niatnya itu boleh. Jadi jangan mengharam-haramkan sendiri apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Nah, dulu perilaku begitu itu sebetulnya yang banyak melakukan itu pendeta-pendeta Yahudi. Mereka punya uang banyak tapi disimpan ya. Tapi berpenampilan seperti itu supaya apa? Supaya mendapatkan santunan ya, sumbangan dari jamaah mereka karena dianggap zuhud, dianggap apa gitu, terus mereka mendapatkan santunan. Jadi zuhud itu sebetulnya kalau di dalam Islam bukan apa yang nampak pada fisiknya, tetapi apa yang ada di dalam hati gitu. Maka ada cerita ini tentang Imam Ghazali gitu ya, punya teman, katanya teman itu ahli zuhud, tidak mau dunia, tidak punya apa-apa gitu ya. Nah, sebenarnya Imam Ghazali sendiri orangnya kaya raya ya, kaya raya, bahkan kalau beliau kan rektor ya, rektor Al-Azhar waktu itu ya, gitu kaya, orang terkenal, bahkan kalau berjalan melewati jalan itu ada pengawalan segala, rumahnya juga bertingkat, jadi kaya. Tapi beliau punya teman seperti itu, akhirnya tinggalnya di hutan, ya di hutan, tidak gaul dengan orang, jauh dari kehidupan keduniaan, katanya meninggalkan dunia. Supaya apa? Supaya menjaga hati tetap luhur, tidak terpengaruh. Itu kemudian Imam Ghazali jenguk temannya itu ke hutan, ya gitu. Mungkin dikasih tahu alamatnya apa gimana, yang jelas tahu ketemu. Begitu ketemu temannya itu tidak punya apa-apa, cuma punya apa? Punya gendok. Gendok itu apa bahasanya? Periuk ya. Dari tanah itu apa? Periuk ya. Punya periuk. Ya cuma periuk. Terus kata Imam Ghazali, ini periukmu kok bagus, saya mintanya, saya ambilnya. Terus kata si temannya, loh jangan diambil, nanti kalau periuk saya kamu ambil, saya tidak punya apa-apa. Nanti kalau saya masak pakai apa gitu ya. Nah, terus kata Imam Ghazali, kalau kamu itu begitu jangan ngaku zuhud gitu ya. Kamu punya periuk saja diambil orang tidak boleh. Saya punya harta yang banyak seperti itu, kamu ambil semua silahkan gitu ya. Dan saya tidak doyan, saya tidak butuh gitu ya. Makanya zuhud itu sebetulnya bukan dari apa yang nampak pada penampilannya, tetapi apa? Apa yang ada dalam hatinya, nyantolnya hati kepada dunia. Jadi tidak boleh umat Islam itu alergi kepada yang indah-indah, gitu ya. Malah dikatakan di sini, katakanlah dia apa? Perhiasan Allah yang baik-baik itu sebetulnya untuk yang beriman di dalam kehidupan dunia. Malah justru yang berhak menikmati atau memakai yang indah itu orang yang beriman, karena mereka adalah pemeran utama di dalam kehidupan dunia ini. Tidak dinamakan pemeran utama karena dunia itu mazra'atul akhirah, yang bisa memanfaatkan dunia untuk akhir hanya orang yang beriman. Malah sebetulnya orang mukmin yang berhak apa? Menikmati yang indah-indah itu di dunia ini, tetapi secara khusus pada hari kiamat. Maksudnya apa? Jadi sebetulnya yang indah-indah di dunia itu sebetulnya Allah peruntukkan untuk orang yang beriman. Tidak, karena mereka pelaku utama dalam kehidupan dunia ini, tetapi tidak khusus. Orang kafir juga bisa menikmati, orang kafir juga bisa merasakan. Tetapi khusus itu nanti pada hari kiamat. Paham ya? Itu. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat itu, keterangan-keterangan itu bagi kaum yang mereka mengetahui. Nah, terus kalau yang baik-baik, yang bagus-bagus itu tidak Allah haramkan. Kemudian yang betul-betul Allah haramkan itu apa? Gitu ya. Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Itu loh yang keji. Perbuatan yang memudaratkan orang lain. Perbuatan yang tidak jelas manfaatnya, hambur-hambur, dan lain-lain. Keji itu sesuatu yang buruk, yang dampaknya bisa berakibat kepada orang lain. Itu yang Allah haramkan. Apalagi semua perbuatan dosa. Ya apalagi
perbuatan aniaya tanpa kebenaran itu, apalagi menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan bukti kebenaran. Memang sesuatu itu sekutunya Allah, apalagi yang diharamkan yaitu kamu mengatakan atas nama Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Itu loh yang betul-betul Allah haramkan. Nah, kenapa kalian tuh orang Mekah ya, yang Allah haramkan itu malah kamu lakukan, yang tidak Allah haramkan malah kamu haramkan sendiri. Gitu. Karena memperturutkan hawa nafsu. Gitu. Nah, itu berarti mereka itu salah. Ya salah, perilakunya bertolak belakang dengan apa yang Allah ajarkan. Nah, kalau memang mereka salah, kenapa ya eksis mereka? Ya surga, ya eksis, ya tidak diadab, tidak dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Ya memang karena bagi setiap umat itu ada batas waktunya. Kapan waktunya pembinasaan itu? Ya kalau batas waktu sudah datang, mereka tidak bisa memundurkan sesaat pun dan tidak bisa memajukan. Jadi masalah itu urusan Allah, yang menentukan batas waktunya Allah. Yang jelas perilaku mereka itu bertentangan dengan ajaran itu nyata. Tidak. Perilaku mereka itu tidak ada hujahnya, itu nyata. Masalah hukuman atau adab atau akam itu urusan Allah. Nah, terus wahai Bani Adam, jika datang padakan para rasul dari kalian, mereka mengisahkan kepadamu ayat-ayatku, siapa yang takwa, melakukan perbaikan, tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Andaikan dulu mereka sering berperilaku seperti itu, menyimpang dengan apa yang Allah ajarkan. Kemudian datang kepada mereka, datang ajaran para rasul, lalu dia memperbaiki diri, dia ikut apa yang Rasul ajarkan, maka tidak ada rasa takut. Berarti apa? Nanti akan masuk surga, dosa-dosanya semua diampuni. Sedangkan yang mendosakan ayat kami dan sombong, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dulu perilaku seperti itu, menyimpang dari kebenaran. Kemudian Allah kirimkan Rasul dengan hujah yang tak terbantahkan. Gitu ya. Dan ketika kebenaran datang tidak diterima, tambah didosakan, tambah sombong, yaitu yang penghuni neraka. Jadi siapa yang masuk neraka? Yang masuk neraka itu sebenarnya bukan orang kafir, bukan orang ahli maksiat, gitu ya, bukan orang yang menyimpang dari ajaran Allah, tetapi apa? Tetapi orang yang berperilaku seperti itu, terus ada ajaran, hujahnya jelas, terus dia ingkari. Tapi kalau orang berperilaku seperti itu, ajarannya datang, dia terima, dia memperbaiki diri, ya tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Gitu ya. Ya terus mereka itu tidak menerima ajaran yang Rasul sampaikan, malah Rasulnya dituduh bohong, nabi palsu, mengada-ngada, gitu ya, mengaku-ngaku dapat wahyu. Maka berarti ada dua kemungkinan. Ya orang kafir, kalau tuduhanmu itu benar, berarti saya mengada-ada dusta atas nama Allah, berarti saya menjadi orang yang paling zalim. Tapi kalau tuduhan kamu tidak benar, saya itu betul-betul apa? Betul-betul menyampaikan risalah dari Allah dan kamu sudah tangkap itu bukti kebenaran, tapi kalian ingkari, berarti kamu mendustakan ayat-ayatnya. Gitu. Kamulah menjadi orang yang paling zalim. Nah, maka di antara kedua kemungkinan itu mana menurut kalian yang lebih apa? Lebih mungkin terjadi, gitu ya. Siapa yang lebih dolim daripada orang yang mengada-ada itu atas nama Allah? Itu kalau tuduhanmu kepadaku benar, paham ya? Atau mendustakan ayat-ayatnya, itu kalau kamu tahu kebenaran tapi kamu dustakan, jadi kamu yang paling dolim. Dua kemungkinan itu loh, mana yang terjadi? Saya yang paling dolim gara-gara tuduhanmu benar, gara-gara saya memang mengada-ada dusta atas nama Allah, ataukah apa? Kamu yang paling zalim. Kenapa? Karena kamu sudah apa? Datang kepadamu ayat-ayat Allah, argumentasi sudah tak terbantahkan, tapi kamu ingkari. Mana? Ya, coba pertimbangkan mana? Ya, karena tuduhan mereka kepada beliau yang mengada-ada itu semua bisa dibantah. Dibantah. Contohnya, beliau dituduh mengada-ada. Bagaimana beliau mengada-ada? Ya, nulis-nulis, beliau tidak bisa baca, dan tidak nulis, tidak pernah berguru kepada siapapun, dituduh gila. Bagaimana gila?
mereka bergaul dengan Nabi 40 tahun, tidak pernah tanda-tanda kegilaan, tidak punya juga keturunan pendahulu yang gila, gitu ya. Terus beliau dituduh apa? Dituduh penyair. Bagaimana tuduh penyair? Wong sama sekali ketika mereka berlomba-lomba tentang syair, beliau tidak pernah terlibat sedikit pun dalam dunia persairan, gitu ya. Dan itu semua dibantah, gitu ya. Berarti dua kemungkinan itu berarti yang terjadi mana ya kamu sudah kebenaran datang tapi kamu ingkari, maka kamu jadi orang yang lebih dolim. Orang seperti itu akan sampai kepada mereka bagian mereka dari Alkitab. Bagian apa? Ya bagian siksa. Sehingga ketika para utusan kami telah datang pada mereka, siapa itu? Yaitu para malaikat maut, ya, sudah datang mencakup nyawa mereka, terus ditanya, mana apa-apa yang dulu kalian seru selain Allah, katanya bisa menolong, katanya bisa memberi syafaat, mana? Maka mereka bilang, wahai malaikat, ternyata mereka semua hilang dari kami. Tidak ada semua, ternyata saya dulu keliru. Saya dulu salah, lalu mereka bersaksi atas diri mereka bahwa mereka dulu, akhirnya malaikat memang saya ngaku, saya bodoh, saya dulu hidup dalam kekafiran. Tapi apa artinya pengakuan seperti itu dilakukan ketika mereka sudah mati. Ya, ada buktinya, na'udzubillah min. Nah, itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Ustadz, sedikit. Hmm. Ayat 34 Ya, tentang kematian itu berarti takdir, Ustadz ya. ya, Eh, jadi bukan hanya waktunya, tetapi apa juga cara atau yang menyebabkan kematian itu juga ya, takdir gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa tidak bisa memajukan. ya, Ya. Kalau orang mati muda itu ya asal apa namanya normal-normal saja, kita enggak menjadikan tanda tanya. Tapi bagi mereka yang bunuh diri atau dibunuh, misalnya begitu, itu apa memang cara atau takdirnya untuk meninggal harus melalui cara itu. Begitu, Ustadz. ya. Jadi apa yang terjadi itu takdir. Gitu. Jadi sesuatu itu tidak sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Itu. Andai kan ada upaya pembunuhan, ya. Tapi takdirnya itu tidak mati, itu ya akan gagal terus ya, gagal terus. Banyak juga upaya pembunuhan yang gagal. Andai kan bunuh diri, tapi takdirnya satu belum mati, maka bunuh dirinya juga akan gagal. Kalau sampai terjadi, ya memang itulah takdirnya. Gitu. Berarti takdirnya memang mati Ya, dengan melalui bunuh diri, begitu, Ustadz ya. ya, Oh, inggih. Kemudian ayat 37 berarti orang-orang yang menyeru selain Allah itu baru menyadari bahwa mereka itu kafir ketika sudah meninggal, begitu Ustadz ya. ya. Mungkin juga ketika di dunia pasti yang apa, kan ada orang itu tahu kebenaran tapi tidak mengikuti gitu ya. Gitu. Sengaja gitu. Kalau para pengikut-pengikut orang-orang yang tidak mau mencari bukti, tidak mau sungguh-sungguh mencari kebenaran, boleh jadi di dunia tidak tahu, terus tahunya begitu Seperti itu. pasti. Gitu. Gitu Matur ya. nuwun, Ustadz. Misalnya. Ada lagi? Tidak ada, sudah cukup. Hmm. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.